Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, khususnya sahabat guru penggerak. Dalam video kali ini, saya Kristiana Nugrahani dari SMK Negeri 1 Bawen, calon guru penggerak angkatan 10, akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di samping saya, Bu Nunung Vika Amalia adalah rekan sejawat saya yang nanti akan jadi target pengamatan saya. Langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi ya, Bu Vika. Siap, Bu Rizky. Iya. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Vika? Alhamdulillah luar biasa sehat ini. Iya, alhamdulillah ya Bu. Iya. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Kegiatan ini kita lakukan agar nanti ketika pelaksanaan observasi di kelas, Bu Vika menjadi lebih siap dan lebih percaya diri setelah melakukan kegiatan pra-observasi ini. Iya. Ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Vika, tujuan pembelajaran apa yang nanti akan Ibu capai di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yaitu diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi komponen lingkungan hidup. Baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu mengidentifikasi komponen dalam lingkungan hidup. Iya, betul, Bu Rizky. Ya. Kemudian selanjutnya area pengembangan apa yang nantinya akan Ibu kembangkan di kelas? Area yang ingin saya kembangkan yaitu saya menginginkan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan kodrat zaman. Jadi pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti rencananya yaitu pembelajaran berbasis digital. Begitu, Bu Rizky. Baik, jadi area pengembangan yang Ibu akan kembangkan yaitu pembelajaran yang berpusat peserta didik dengan memperhatikan atau mempertimbangkan kodrat zaman, yaitu nanti Ibu akan membuat pembelajaran yang berbasis digital. Betul. Kemudian model pembelajaran apa yang nanti akan Ibu terapkan di kelas? Model pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas yaitu problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Jadi rencananya saya nanti akan membagikan LKPD, di mana LKPD tersebut berisi tentang permasalahan mengenai komponen lingkungan hidup, dan para siswa nanti secara berkelompok akan mendiskusikan permasalahan tersebut. Begitu, Bu Rizky. Baik, jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran dengan model PBL atau problem based learning. Iya. Jadi nanti siswa diberikan satu kasus yang tertuang dalam LKPD. Betul. Kemudian dia bersama dengan rekan sekelompoknya mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan. Betul. Baik. Selanjutnya, strategi pembelajaran apa yang nanti akan Ibu terapkan di kelas? Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas yaitu nanti berbasis diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Jadi nanti dalam penyampaian materi itu yang pasti tidak sepenuhnya ya Bu. Jadi kan nanti siswa mencari sendiri. Itu akan selain buku paket yang kami sediakan dari sekolah, itu akan ada e-modul. Jadi ada beberapa tambahan materi yang berbasis digital. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menampilkan video. Jadi siswa benar-benar bisa memahami secara langsung. Begitu, Bu Rizky. Baik. Jadi untuk diferensiasi kontennya, Ibu menyajikan materi dengan e-modul, betul, ditambah dengan menayangkan video. Iya. Baik. Selanjutnya untuk diferensiasi produknya? Diferensiasi produknya yaitu setiap kelompok saya beri kebebasan untuk menciptakan atau menghasilkan produk sesuai dengan kesepakatan kelompok masing-masing. Bisa dalam bentuk infografis, bisa dalam bentuk PPT, bisa juga dalam bentuk peta konsep. Begitu, Bu Rizky. Ya, jadi untuk diferensiasi produk
Ibu akan memberikan penugasan kepada siswa yang hasilnya itu nanti bisa disajikan dalam bentuk PowerPoint, infografis ataupun peta konsep. Betul, begitu ya? Iya. Baik. Selanjutnya penilaian yang akan Ibu lakukan nanti bagaimana? Penilaian yang akan saya lakukan yaitu meliputi pengetahuan, yaitu tes pengetahuan nanti akan saya sajikan atau akan saya kemas dalam bentuk kuisis. Kemudian yang kedua adalah penilaian kinerja atau performnya. Jadi saya ambil dari ketika kelompok tersebut memaparkan hasil diskusinya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap yang saya ambil atau saya amati dari ketika para siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya. Begitu. Baik. Jadi target penilaian Ibu nanti ada 3 ya. Betul. Yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Betul. Pengetahuan dengan e-quiz, kemudian sikap dengan observasi, dan keterampilan adalah dengan penyajian produk mereka. Betul. Baik. Kemudian selanjutnya untuk observasi nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas apa dan di jam berapa ya? Rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran di 10 perhotelan B, yaitu di jam 1 sampai jam 3. Gitu. Oke, baik. Jadi Ibu akan melaksanakan di kelas 10 perhotelan B jam 1 sampai dengan 3. Tepatnya hari Kamis ya, Bu? Hari Kamis, iya. Hari Kamis. Oke, siap. Baik, mungkin pertanyaan saya cukup itu ya Bu Vika, karena saya hanya ingin tahu gambaran tentang pembelajaran nanti yang akan dilakukan oleh Bu Vika, karena saya nanti akan memantau dan mengamati terkait beberapa hal yang saya tanyakan. Semoga hari Kamis nanti Bu Vika dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang Ibu rencanakan, mulai dari tujuan, area pengembangan, model dan strategi, serta teknik penilaian, sehingga apa-apa yang tadi sudah kita bahas dapat terobservasi dan tercatat oleh saya, sehingga murid-murid pun juga menerima pembelajaran dengan maksimal. Nanti kita berjumpa lagi hari Kamis ya, Vika? Siap, Bu Risti. Ya. Dan setelah observasi nanti kita akan lakukan lagi kegiatan pasca observasi. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Vika atas waktunya. Sama-sama, Bu Risti. Semoga Ibu dapat melaksanakan pembelajaran hari Kamis nanti dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan semua? Ya. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, Mas Ketua Kelas silakan dipimpin kita. Pak duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Selamat siang. Hari ini masuk semua? Ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Sakit kenapa tidak masuk? Sakit. Baik, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Tetapi sebelumnya, saya sudah membagikan link ke grup kelas. Silakan dibuka linknya. Saya ingin tahu perasaan kalian pagi ini bagaimana. Silakan dibuka di link di grup kelasnya. Maka akan muncul seperti ini. Silakan diketikkan bagaimana perasaan kalian pada dan nanti akan muncul di sana perasaan kalian hari ini. Ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang sedih. Senang sekali. Ada yang galau, ada yang bego. Kelihatan di belakang? Kelihatan nggak tulisannya di belakang? Semangat, sorry
yang bintang-bintang ini. Oke, terima kasih. Sudah 39 respon yang menuliskan dan semua sudah tertulis di sini. Cukup ya, saya buktikan. Saya cukup tahu perasaan kalian pada hari ini dan alhamdulillah kebanyakan senang. Sebelum masuk pembelajaran, mari kita saksikan video pembelajaran agar yang tadi tidak termotivasi, sedih, galau, tidak semangat. Mari kita saksikan video ini. Jadi di video ini gue bakal membahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya gue menjelaskan dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi ditingkatkan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun. Ya, karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Dan perbedaan semua ini antara mau dan harus itu merupakan alat pikir yang ketika lo belajar karena memang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak paksa untuk belajar. Karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas. Dan lo akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung. Kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain? Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun. Makanya belajar merasa jadi beban buat lo. Ya kalau udah gitu sih, selamat aja menikmati kelelahan dan menjalani. Well, sekian video dari gua. Jangan lupa cek di waktu gua untuk mengubah motivasi lo tentang belajar. Salam anak. Oke, saya berharap hari ini kalian belajar karena untuk mendapatkan, bukan untuk menghindari penderitaan. Dia kelelahan kalian itu ada artinya. Oke, setelah mempelajari komponen lingkungan hidup, peserta didik akan mengetahui interaksi komponen lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Kemudian ini sebelumnya, lalu kita sudah belajar tentang apa? Penjelasannya sudah juga ada contohnya. Ada berapa jenis lingkungan hidup? 9. Berapa? 8. Ada berapa? 8. Ada? 8. Ada 7. Oke, kita masih ingat-ingat lupa ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kalau kemarin kita berbicara tentang ciri-ciri makhluk hidup, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang komponen lingkungan hidup. Selamat datang kerja ikhlas ilmu pengetahuan awal dan sosial. Ini video kalian silahkan disimak baik-baik. Komponen lingkungan hidup. Populasi akan bertambah, sedangkan jika terjadi kematian atau emigrasi, jumlah populasi akan berkurang. Contoh berdasarkan perannya, komponen biotik terdiri atas 3 macam. Pertama ada produsen atau autotrol. Pertanyaan yang pertama dia dulu. Apakah kalian suka lingkungan yang bersih? Suka. Kenapa kok suka lingkungan yang bersih? Nyaman dan aman. Bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Kenapa? Ada 7. Yang pertama. Kemudian berkembang, beradaptasi, mengkater dan merasa, pelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content knowledge atau TPEC. Metodenya nanti ada diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Kemudian penilaiannya ada penilaian sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Di sini dimulai dari apa ini? Tadi atau rumput dimakan. Lalu kemudian dimakan.
Jadi yang variasi makanan itu adalah perjalanan makan dan dimakan dengan asal. Kemudian yang kedua, interaksi antar komponen biotik yang kedua ada jaring-jaring makanan. Sementara jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi. Ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Atau disebut juga dengan food web. Ini tidak selalu dimakan belalang, tapi bisa dimakan hewan dan bivora. Pada kesimpulannya, jaring-jaring makanan itu adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi nanti saya akan membagi kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 peserta didik. Saya akan berikan KKPD. Kemudian setiap peserta didik nanti gabung dengan kelompoknya dan diskusi mengerjakan KKPD. Berikutnya peserta didik mengerjakan KKPD dengan sumber bahan, ajar, artikel dari video. Nanti akan saya share di grup kelas. Kemudian tuliskan hasil diskusi kalian pada proyek desain KKPD dan nanti silakan dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Gitu ya. Yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Setelah itu kita lanjutkan dengan fase yang keempat, yaitu tentang mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dari yang sudah kalian buat bersama kelompok kalian, maka silakan nanti dipresentasikan ke depan bersama kelompoknya, gitu ya. Kelompok 1 siap? Siap ya? Ada kelompok lain yang mau maju duluan? Oh tidak. Silakan kelompok 1 saya bantu untuk menyajikan hasil karyanya. Oke, silakan sudah siap? Boleh ditutup dulu nanti. Kan pilih bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berbentuk infografis. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Gilberani, aku saya Bukas. Saya Nagara Ferry Sagansa, 23. Izinkan kelompok kami memulai presentasi. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Mas Aditya Surya. Apa ya, tingkat organisasinya paling besar? Tingkat organisasi komponen biotik paling besar. Kelompok berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komponen lingkungan hidup yang sebenarnya komponen biotik berdasarkan makanannya dengan media PowerPoint atau PPT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Burga Setiani, nomor absen 5. Saya Mencahaya, nomor absen 19.
dewasa dulu. Kemudian komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk. Di antara kalian. Yang pertama tadi presentasi dari kelompok yang jelas dan teman-teman itu tentang apa tadi komponen biotik berdasarkan Tingkat organisasinya. tingkat organisasinya. Ada berapa tingkat organisasinya mulai dari yang paling kecil yaitu individu, ya, populasi, setelah populasi komunitas, itu adalah poin dari presentasi kelompoknya Mbak Mila dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, dari kelompoknya Mas Cucu dan teman-teman dan kawan-kawannya tadi mempresentasikan tentang komponen biotik berdasarkan peranannya. Ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama produsen, konsumen, pemurai. Contoh produsen apa? Tumbuhan. Contoh dari konsumen ada 3. Yang pertama herbivora, karnivora, sama omnivora. Kemudian yang ketiga yaitu pemurai atau detritivore. Contohnya apa? Jamur, cacing, apalagi luwing, raya. Dan yang terakhir tadi dari kelompoknya Mbak Prisa. Presentasi tentang komponen abiotik. Kalau biotik tadi adalah komponen yang hidup, sedangkan abiotik adalah komponen yang mati. Contohnya ada apa komponen abiotik? Sinar matahari, air, tanah, suhu, darah. Melakukan refleksi, kita ada penilaian terkait dengan pengetahuan yang sudah kalian pahami seberapa jauh tentang materi komponen biotik dan abiotik. Yang lainnya lebih fokus lagi. Baik semuanya, sudah dicukupkan saja. Baik, kita masuk di sesi yang paling akhir yaitu pada penutup. Sebelumnya saya akan melaksanakan refleksi sedikit. Tadi kita belajar apa? Yang pertama tentang komponen biotik berdasarkan peranannya dan berdasarkan organisasinya. Kemudian yang kedua kita belajar tentang komponen abiotik. Kemudian tadi ada interaksi antar komponen biotik dan interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Maka di penghujung waktu ini, mari kita berefleksi. Silakan kalian tuliskan apa yang sudah kalian pelajari hari ini dan bagaimana kesimpulannya. Silakan tuliskan, linknya sudah saya bagi di grup. Tulis dengan mengeklik tanda plus pada samping kanan bawah. Silakan dituliskan. Plus ada komponen biotik dan abiotik, ya. Yang lainnya silakan. Sangat seru, menyenangkan, seru walaupun agak Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang
hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan saya. Sampai jumpa di next pertemuan dengan semangat yang lebih baik lagi, dengan ilmu yang baru lagi. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Saya Ristiana Nugrahani, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama pelajar praktek saya, yaitu Ibu Siti Hidayat, SPD MPD, dan rekan saya sebagai target observasi saya, yaitu Ibu Nunung Vika Amalia, SPD. Baiklah, kita mulai percakapannya ya, ya. Baik, Bu Vika, terkait dengan kegiatan observasi yang kemarin kita sudah lakukan, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran yang kemarin telah Ibu lakukan? Baik, Bu Risti. Menurut saya pembelajaran yang kemarin saya lakukan yaitu adalah pembelajaran distance learning ya. Dan pembelajaran diferensiasi saya itu ini pengalaman baru untuk saya. Mengajarkan pembelajaran dengan diferensiasi itu menarik sekali. Anak-anak ya alhamdulillah sebagian besar antusias untuk siswa saya. Baik, jadi ini adalah pengalaman yang baru ya. Iya. Aku melihat anak-anak begitu antusias. Kemudian, apakah proses pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Iya. Untuk proses pembelajarannya, alhamdulillah kalau saya pribadi saya sudah sesuai. Jadi mulai dari pembukaan, kemudian inti sampai ke penutup. Anak-anak juga kemarin ada presentasi juga seperti itu. Jadi secara bahasa sudah sesuai ya Bu ya. Kemudian bisa Ibu mungkin menceritakan hal-hal yang Ibu rasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan. Hal-hal yang menarik bagi saya ketika proses pembelajaran kemarin itu adalah antusiasme mereka, kemudian keaktifan mereka dalam diskusi kelompok, kemudian materi yang saya sajikan karena ini berdiferensiasi. Saya salah satunya menggunakan diferensiasi konten dengan menyajikan materi berupa video, kemudian ada artikel, ada buku cetak, dan ada bentuk materi yang lainnya, sehingga anak-anak bebas mengeksplor materi mana yang akan mereka pilih dan mereka gunakan dalam diskusi. Jadi itu sangat puas ya dengan proses yang tertarik seperti itu. Iya. Kemudian menurut Bu Vika, bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran? Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran kemarin itu, alhamdulillah tercapai juga terbukti pada di akhir sesi ada semacam post test itu alhamdulillah nilainya juga salah satu bukti bahwa anak-anak dalam pembelajaran kemarin itu dikatakan menguasai materi yang disampaikan. Tujuannya tercapai. Baik, kemudian menurut Ibu yang menjadi kesulitan siswa ketika belajar kemarin, kesulitan siswa itu karena kemarin itu kelompoknya random, jadi ada beberapa siswa yang tidak lolos ke kelompoknya sehingga memunculkan diskriminasi. Artinya ada siswa yang seperti itu. Nah, dari situ karena tidak kompak dalam berkolaborasi antar siswa memunculkan pemahamannya tidak begitu mendalam dalam menyelesaikan strategi yang saya lakukan. Itu kesulitannya. lalu menurut Ibu, apa yang bisa kita lakukan
Jadi di situ kan juga berdiferensiasi juga. Jadi bolehlah bebas untuk memilih. Harapan saya dengan mereka memilih ini, anak-anak juga bisa pendekatan. Jadi tidak hanya apa ya, tidak hanya sebatas aku nggak mau, tapi dengan adanya pendekatan itu materi bisa dikulik lebih dalam. Jadi dengan memilih itu harapannya semakin kompak. Ya, Itu ya semakin kompak. Baik, kemudian menurut Ibu, bisakah Ibu mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang kemarin kita baik Bu Listri, hal-hal yang mantap itu saya baru puas atas keaktifan anak-anak. Tetapi ternyata yang aktif itu sebagian, tetap aja ada anak yang belum aktif. Jadi kalau yang mantap pertama ya keaktifan anak ya hampir 75% anak-anak aktif dalam pembelajaran. Tetapi masih ada 25% yang aktifnya itu masih belum begitu maksimal menurut saya. Kemudian hal yang mantap itu saya melihat apa ya, anak-anak antusias ketika mengikuti pembelajaran, apalagi dengan berbagai media yang saya saksikan. Jadi mereka, oh ternyata boleh pakai ini, boleh pakai itu, jadi antusias mereka seperti itu. Kemudian hal-hal yang apa nih, yang kurang mantap itu mungkin saya merasa waktu diskusinya itu saya menemukan ada beberapa kelompok yang waktu diskusinya itu seperti disia-siakan, jadi tidak dimaksimalkan. Dan ketika waktunya habis untuk soal, mereka merasa belum selesai. Seperti itu yang manajemen waktunya masih itu. Jadi secara sebagian kecil sudah mantap gitu ya, sudah baik, tapi tetap ada sebagian yang mungkin perlu diperbaiki kinerjanya. Lalu dengan demikian, menurut Bu Vika, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya untuk mengatasi hal itu? Untuk menyebutkan hal itu, untuk pertemuan berikutnya ya rencana saya akan mungkin mengganti model pembelajaran gitu Isti. Problem based, project based learning. Kalau tadi kan kita problem gitu, masalah ya. Jadi kita ganti project based learning, jadi berbasis produk. Ini anak-anak atas kesepakatan kelompok masing-masing dengan membentuk kelompok sendiri. Harapannya dengan seperti itu mereka bisa lebih aktif, lebih kompak, dan hasilnya itu juga luar biasa memuaskan. Itu harapan saya. Ya, betul. Pembelajarannya yang dari program ini menjadi pada project, sehingga kinerja mereka lebih meningkat dan sesuai dengan passion. Betul sekali. Iya, luar biasa Vika. Dari percakapan kita ini mudah-mudahan apa yang tadi Bu sudah sampaikan, apa yang perlu diperbaiki dan langkah-langkah yang perlu sampaikan untuk memperbaiki kinerja anak itu bisa tercapai ya untuk pembelajaran berikutnya. Siap. Semoga saja nanti lancar pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak Bu Vika